Tiga. Rumah kali bersama Pak Kurniadi. Allah, setelah saya diberikan kesempatan nantinya, saya akan berdiri kembali depan. Amin. Dan janji saya kenal Bang Ronald, saya bilang saya ini aktivis Bang Ronald, Bang Ajit, mau terpilih atau tidak ketika ada masalahnya warga di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, alhamdulillah saat ini kami bertemu dengan sahabat baru. Setelah kami bincang santai, ternyata pemikirannya sangat luar biasa. Selidik punya selidik, ternyata maaf kalau menggunakan istilah junior ya, junior Gus di HMI. Maklumlah kalau teman-teman HMI biasa digodok dengan diskusi-diskusi sehingga cukup matang bicara tentang bangsa, negara, dan agama. Akan tetapi ada sesuatu yang menarik bagi Gus. Beliau ini umur cukup belia, tetapi sudah menjadi insan sukses sebagai pengusaha muda. Cuman yang menjadi benak dan pertanyaan Gus, kenapa sudah jadi pengusaha sukses kok masih mau atau ingin menjadi wakil rakyat? Ya mungkin sebelumnya bisa dikenalkan nama beserta basicnya, monggo. Ya, Gus, kebetulan orang tua saya memberikan nama itu melalui doanya dia yang dititipkan lewat saya melalui nama. Kebetulan nama saya ini diberikan orang tua Kurniadi Nur. Kurniadi Nur ya. Yang pada saat saya SMA, saya bertanya, arti nama saya itu apa? Karena saya sudah mendengarkan bahwa engkau adalah siapa namamu. Ya kan? Namamu itu akan membawa engkau seperti apa? Seperti apa kamu jadi kamu? Saya tanya, siapa nama saya? Apa arti nama saya? Nama saya Kurniadi Nur, Gus, sebelumnya. Jadi teman-teman, nama saya Kurniadi Nur, yang menurut ibu saya artinya karunia adinya Kurniadi. Adinya itu ayah dan ibu, nurnya cahaya. Karunia ayah dan ibu yang bercahaya. Ya, menjadi Bisa rahmat juga, ya. ya, Seluruh alam. Cahaya seluruh alam. ya, bisa juga memberikan cahaya pada orang. Iya, iya. Itu arti dari sebuah nama yang kemudian diberikan oleh ibu saya. Asli dari mana, Bang? Kalau asli saya ini dari Makassar, tepatnya di Kota Bulukumba. Cuman sudah lama tinggal di Jakarta ya? Nggak lama juga, Gus. Nggak lama ya? Nggak lama. Mungkin kalau sekarang ini ada 10 tahunan lah. Sekitar 10 tahun. Enggak, belum cukup 10 tahun, 8 tahun lebih, 9 tahun lebih lah. Jadi merintis usaha itu sewaktu di daerah atau sudah di Jakarta, Pak? Jadi saya ceritakan dulu, Gus, kenapa saya ada di Jakarta ini. Jadi, Gus, yang namanya seorang manusia pasti punya firasat. Firasat yang kemudian mengantarkan dirinya, mendorong dirinya berada ke satu tempat yang lain. Pada saat kuliah, Gus, saya sering menonton berita Jakarta. Seperti juga istri saya, Gus. Ada ceritanya juga. Kenapa bisa istri saya orang Sumatera? Ada ceritanya. Ketemunya di Jakarta juga ya? Jakarta. Jadi di Jakarta ini penuh berkah ya? Iya. Nah, firasat itu muncul dan kemudian saya pantaskan diri di Makassar. Saya kuliah dengan giat, saya isi diri saya dengan ilmu pengetahuan. Ya cukuplah dengan gelar sarjana hukum. Saya berangkat ke Jakarta di tahun 2013 akhir. 2014 lah, 2013 akhir 2014. Saya berangkat ke Jakarta, lantas itu kebetulan saya berorganisasi HMI, Gus. Di Makassar saya sudah di organisasi. Itu yang mengantarkan kemudian saya hidup di Jakarta dan menjalani organisasi HMI. Waktu itu HMI-nya masih di bawah ya? Masih. Kalau Gus dulu tahun sekitar 86 itu basic training di Jombang, Undar ya. Waktu itu Insinyur Khalid Saleh ya. Sampai advance-nya di Jogja ya.
Ya, itu kenangan masa lalu. Cuman Gus kan tidak aktif kembali di HMI, tapi mengaplikasikan ilmu HMI itu dengan kegiatan-kegiatan lintas agama. Oh ya, Bang Kurniadi, ini yang menjadikan tanda tanya dan juga apa yang menjadikan motivasi Bang Kurniadi ini di Jakarta dalam waktu dekat dan alhamdulillah dikarunia istri, anak, dan mendapatkan karunia dari Allah sesuai dengan namanya ya. Usahanya cukup sukses. Tapi kok masih kepingin ataupun terpanggil masuk partai, ya kan? Partai apa saat ini sebenarnya? Jadi awalnya saya tunggu, saya di Berkarya. Kebetulan diamanahkan jabatan yang begitu luar biasa. Di Partai Berkarya? Berkarya. Ya. Kebetulan saya menjadi sekretaris Mahkamah Partai. Di Partai Berkarya ya? Berkarya sebelumnya. Nah terus setelah itu saya vakum berpartai karena saya pikir saya akan fokus usaha. Tapi ternyata jiwa ini terus manggil. Harus berpartai, ada tanggung jawab yang harus kau lakoni. Kan begini Gus, aktivis ini kan bukan sebuah pilihan, tapi jiwa, panggilan jiwa ya. Karena nggak ada yang bayar kita ya. Nggak ada. Tapi karena kemauan jiwa, kita terpanggil. Akhirnya Gus, karena jiwa itu masih ada sampai sekarang, saya berpikir jiwa NDP ya, nilai dasar perjuangan di HMI masih terus memanggil ya. Terus. Jadi saya mencari tempat wadah untuk mengaktualisasikan itu. Ya, sesuai dengan aturan negara bahwa wadah untuk menolong masyarakat itu selain menjadi kepala daerah, itu menjadi wakil rakyat ya, supaya suara-suara dari rakyat itu bisa kita implementasikan. Kita tampung ya untuk implementasikannya. Ya. Jadi itu yang kemudian membuat saya. Yang kedua Gus, saya merasa tidak bersyukur akibat rezeki yang diberikan oleh Allah. Lantas rezeki itu saya tidak pakai bertarung untuk kebaikan. Luar biasa ini. Jadi ini di luar daripada konteks teman-teman caleg yang lainnya ya. Jadi ini mau berbagi baik ilmu maupun harta untuk kemaslahatan umat. Nawaitunya begitu ya. Kalau Sohogi pernah berkata, iya, kita ini dilahirkan tidak punya apa-apa. Betul. Jadi jangan pernah berpikir kalau akan kehilangan apa-apa. Betul. Iya, ini semua fasilitas, Gus. Fasilitas bagaimana membawa diri ini bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Kan itu yang jadi begini, Gus. Saya ini kan penceramah di HMI. Penceramah, saya penceramah NDP. Sering berkatakan bahwa berbuat baiklah, melakukan hal yang baik. Inilah. Lantas ketika saya tidak melakukan itu, maka saya dicap dengan orang-orang yang kemudian pernah mendengarkan kata saya, ini cuma ngomong doang, tak pernah dilaksanakan gitu. Yang kedua Gus, kenapa saya jadi ini? Saya mau anak muda seluruh Indonesia tahu bahwa orang yang tidak punya apa-apa ini, orang yang lahir di keluarga cuman guru, SD, 8 bersaudara, Gus, ya kan? Itu mampu loh, bisa dengan keyakinan diri, dengan tekad yang kuat, itu bisa berada di posisi ini. Itu Gus, maksud saya yang pertama itu saya mau jadi inspirasi. Ya sekarang saya senang Gus, karena sudah banyak anak muda yang kemudian muncul untuk menjadi calon wakil rakyat ya. Calon wakil rakyat. Kalau abang sendiri saat ini masuk di partai apa bang? Oh, kalau saya kebetulan karena salah satu partai saya ini orangnya memegang teguh demokrasi Gus. Iya. Jadi kalau ada partai yang kemudian motonya demokrasi, tapi ternyata mengkerdilkan demokrasi. Kita memberikan suara-suara demokrasi, kita menegakkan demokrasi bahwa masyarakat ada demokrasi. Yang partai tidak demokrasi secara struktural di PKN ini. Khususnya jadi sekarang masuk partai PKN ya? Ya, di partai PKN singkatannya apa? Partai Kebangkitan Nusantara. Bangkitan Nusantara. Di Partai Kebangkitan Nusantara. Yang di ketua umumi Anas Urbaningrum sama sebelumnya siapa bang? Gede Pasek. Gede Pasek ya. Kuskedar juga ya. Jadi kita itu diajarkan bahwa sejak dalam pikiran kita harus berdemokrasi, apalagi dalam tindakan. Makanya Pimda DKI Jakarta ini beserta Pimda lain diberikan kuasa penuh untuk menentukan pahlawan caleg. Dan saat ini duduk di struktural saya di sebagai Pimnas atau Pimda? Pimda. Pimda itu apa bang? Pimpinan daerah. Pimpinan daerah ya. Jadi istilah berbeda ya dari partai-partai lain ya. Berbeda Gus. Jadi saya ini alhamdulillah diamanahkan. Sebagai apa di Pimda?
yang manahkan sebagai sekretaris pimpinan daerah. Sekretaris Pimpinan Daerah, biasa disingkat Pimda. Pimda. Kalau jabatan jenengan Sekretaris Sekda Pimda. ya? Sekretaris Pimda ya? Panggilan teman-teman sih Sekda. Sekda ya, seperti Sekda Gubernur. Amin. Mudah-mudahan bisa menjadi doa. Ya. Terus visi misi jenengan apa Bang? Jadi kan saya tidak muluk-muluk, Gus. Ya. Karena saya tahu di DPR ini cuma melaksanakan regulasi yang kemudian pro rakyat atau kebutuhan masyarakat. Kalau visi saya itu yang jelas bahwa semua kebijakan daerah yang kemudian kita bahas di DPR nanti yang menuju kepada kebaikan masyarakat, saya pernah pertama berdiri di situ. Adapun kebijakan yang kemudian dikeluarkan tidak pro terhadap rakyat atau terlihat mengelabui masyarakat, saya berdiri di situ untuk menentang itu. Iya. Misinya itu memang saya cuma ada 3 aspek, Gus. Pendidikan, kesehatan, dan agraria. Pendidikan, kesehatan, dan agraria. Nah, secara keterangan singkatnya bagaimana? Pendidikan ini, Gus, pendidikan dulu. Jadi di Jakarta ini, Gus, bukan anak-anak tidak bisa sekolah. Ya. Bukan anak-anak masyarakat ini tidak punya uang untuk menyekolahkan anaknya. Tetapi sistem di kota besar ini, Gus, itu membuat orang malas bersekolah. Kenapa? Anak-anak muda kita ini, remaja kita ini, itu bergaul, ya kan? Bergaul. Apalagi Jakarta nggak ada waktu ini, nggak ada waktu yang dianggap sebagai waktu waktu istirahat. Maka masyarakat anak-anak muda kita ini bergaul hingga jam 5 subuh. Sedangkan sekolah itu jam 7 pagi, Gus. Jadi apa jadinya kira-kira ketika kita tidur jam 5 pagi dan harus bersekolah jam 7 pagi. Nah, jadi ada siklus hidup yang kemudian harus kita rubah, yang kemudian berimpact pada pendidikan anak kita. Baik. Yang kedua, Gus, kesehatan. Kesehatan ya. Kesehatan ini, Gus, kita tidak sadari bahwa kendaraan yang semakin banyak, khususnya di Jakarta Utara, dapil saya itu betul-betul. Dapilnya mana, Pak? Dapil saya itu dapil Jakarta Utara. Jakarta Utara ya. Itu boleh tanya nomor urut? Nomor 1. Nomor 1. Alhamdulillah ya. Ya. Partai nomor 9, nomor urut 1. Dapil 3. Dapil 3, wilayahnya mana saja? Jakarta Utara itu di meliputi Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Pademangan, dan Kecamatan Penjaringan. Sahabat ini saya, sahabat-sahabatku khususnya yang ada di Pademangan ya, Jakarta Utara, Pademangan, satunya mana? Penjaringan, dan Tanjung Priok ya. Mohon diperhatikan sahabat Gus ini ya yang ganteng, adik Gus di HMI ya. Beliau pengusaha sukses, pemikirannya luar biasa, teman diskusi Gus ya. Jangan lupa saat pemilihan nanti pilih sahabat Gus yang ganteng ini, partai nomor 9, nomor urut 1, dapil Jakarta Utara. Silakan dilanjutkan. Jadi yang kedua, Gus, itu kesehatan. Jadi di Jakarta ini, Gus, tanpa kita sadari, dengan banyaknya tronton di Jakarta Utara sana. Ya, memang tempatnya sana ya. Ya, ada limbah asap ya yang mencemar udara. Itu tanpa kita sadari bahwa di Jakarta Utara itu sedang krisis kesehatan, terutama paru-paru. Karena sebab emisi yang berlebihan ya. Betul, Gus. Jadi itu yang menjadi kajian saya. Jadi buat apa kita pintar ketika kesehatan kita tidak jalan. Jadi fokus orang-orang untuk segala hal ketika misalnya kesehatannya terganggu, maka tidak bisa fokus terhadap satu hal itu. Jadi kalau jenengan nanti dipilih, ditakdirkan oleh Allah sebagai wakil rakyat, nah ketiga hal ini ya yang akan diperbaiki ya, mengenai pendidikan, kesehatan dan agraria ya. Tentang tanah ini yang miris ya. Apalagi di Jakarta, semeter di Jakarta bisa dapat 1 hektar di Tanjung Lesung ya. Sehingga banyak mafia-mafia tanah mengenai agraria. Monggo silakan jelaskan. Ini menarik sekali untuk masyarakat kota ini. Ini miris, Gus, karena saya kan orang hukum, Gus. Saya ini magister hukum, Gus. Ya. Insya Allah. Basicnya hukum ya. Hukum. Basicnya pengacara, Gus. Pengacara ya, advokat juga ya. Jadi ini, Gus, tanah mereka ini, saya kan
ini tanpa saya nak mau nanti Gus. Di DPR saya nak mau. Ada beberapa daerah, ada Muara Baru, Muara Angke dan beberapa daerah di Tanjung Priuk sana, Pademangan juga. Itu masalahnya masalah agraria. Jadi warga negara yang di sana ini, jadi mereka warga negara Indonesia Gus. Oh tidak mau, dia mereka warga Indonesia. Warga negara Indonesia, mereka ini tidak punya kepastian bahwa dia akan hidup selama di tempat itu atau tidak. Sedangkan dalam aturan 20 tahun mereka sudah laksanakan atau menjaga tanah itu, menguasai tanah itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka mereka berhak untuk mengklaim tanah itu milik kita tersebut sebagai miliknya ya. Nah ini yang Nah, miris ya. ini yang miris. Tahu-tahu ada orang yang dekat dengan penguasa dan Tiba-tiba. fulusnya banyak, Nah. tahu-tahu punya sertifikat bin Salabin Iya. yang sudah menempati puluhan tahun main di Mesir gitu Iya. aja. Nah, Yang itu. Mesir itu bukan satpol, yang Mesir bukan preman Bang. Bukan. Tapi preman yang berseragam kan. Kalau nggak satpol PP ya TNI Polri ya kan. Nah ini penting sekali kehadiran jenengan Iya. sebagai wakil rakyat ya kan. Kalau Nantinya saya bila Gus- terjadi untuk bisa memberikan perlindungan dan mempermudah bila perlu memberikan cara atau membantu agar mereka mendapatkan hak atas tanahnya ya. Gini Gus, sebenarnya saya ini adalah ancaman untuk orang-orang yang ingin melakukan itu. Saya adalah ancaman untuk orang-orang yang merampas hak dari orang-orang. Motto saya begini Gus, tidak boleh ada manusia itu bertingkah di atas manusia. Iya, iya. Tidak boleh ada manusia yang bertingkah di atas manusia. Ketika ada manusia bertingkah di atas manusia, dia menyamakan diri dengan Firaun. Sebagai umat Muslim Gus, kita sangat benci yang namanya Firaun. Iya. Kalau untuk bangsa dan negara, ketika sudah ada manusia dan manusia, namanya cuma satu, company. Company yang saya sebut kayak penjajah. Penjajah, company. Dia akan menjajah orang yang di bawahnya, Gus. Nah, maka Kurnia Nur datang sebagai obat bahwa ketika saya nanti ada di situ, jangan harap kau bisa melenggang. Iya, luar Kau biasa. melakukan hal yang seperti itu, Kurnia Nur lawanmu. Hal itu pun yang saya katakan dari dulu mahasiswa Gus, sering kita dampingi Sekarang sana, ya. sering kita dampingi warga di Jakarta ini Gus. Alhamdulillah saya terlibat dalam 2 aksi besar Iya. reklamasi. Alhamdulillah Kurnia Nur ada di situ sebagai orang yang membela rakyat, tidur bersama rakyat. Masih ada pun di video-videonya di Facebook saya, di Bukit Duri masih ada saya di situ Gus. Artinya itu adalah bukti bahwa Berjuang jiwa bersama rakyat. jiwa ini tetap ada di situ. Di sana. Tapi kira-kira nanti begitu dapat kedudukan, apakah akan luntur jiwa kerakyatan itu atau hanya kedudukan? Yang membuat orang ini berubah Ya, itu biasanya materi Gus, materi ya. dan kedudukan gitu. Iya. Itu saya sudah dapatkan sekarang. Saya pengusaha Gus, ada Iya. duit. Tapi tetap berbuat untuk rakyat ya. Ya, coba tanya teman-teman saya, apa yang berubah dari saya? Enggak ada. Ya, alhamdulillah. Dulu yang berubah itu. Gus Salaman, ya sahabat Indonesia, ini Gus videokan ya. Yang nyatat bukan hanya malaikat, Rokib dan Atib, tapi video Gus juga nyatat ya. Kalau besok berubah kita demo ya beliaunya. Harus. Tapi insya Allah Harus. ya, Harus. Gus kenal beliau ya, tidak akan berubah, tetap berbuat untuk rakyat. Ya. Beliau nawaitunya ibadah menjadi wakil rakyat ini. Ya, mungkin kalau terlalu panjang nanti yang mendengarkan gak enak. Iya. Apa ada closing statement Ada untuk ide, Gus, disampaikan kepada penambahan masyarakat? untuk kata-kata Silakan. itu, Gus. Ya, Penambahan untuk saya Gus. Saya ini sudah menyebarkan 24.000 liter anu ya. minyak Gus. Oh iya, Gus Dan juga dengar itu ya. setiap saya melakukan pembagian itu saya selalu sampaikan ke masyarakat. Jangan pernah pilih saya gara-gara minyak ini. Jangan pernah pilih saya kalau gara-gara saya memberikan sesuatu. Pilih saya, ya kan? Pilih saya ketika memang saya pantas mendapatkan apa yang saya dapat. Jadi nawaitunya semacam sodako gitu ya. Ta'aruf ya, sama berbagi sodako ya. Kita tidak memaksakan kehendak kepada Ya, masyarakat. menjalankan perintah nenek moyang kita saja. Bertamu ke orang lain minimal membawa Iya. Samrotul yad kata anak pondok ya kan. Buah tangan. buah tangan lah untuk Ya. ini. Namanya kita bertamu memperolehkan sosialisasi. Gus. Dan itu insya Allah ya, orang yang bertamu membawakan buah tangannya, Iya. berkah itu akan dilipat gandakan oleh Allah kan Amin begitu ya Allah. ya. Alhamdulillah Gus, sampai hari ini orang berbondong-bondong tanpa kita minta, tanpa kita membantu. Memberikan dukungan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan nawa itu niat yang soleh ya Amin. dari sahabat Gus ini ya Pak Kunadi.
diijabahi oleh Allah ya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Al-qadha fil qadar wal qadar fil ajal yamhullahu ma yasha. Manusia apapun kedudukannya, mati, hidup, rezekinya, itu sudah ditulis oleh Allah sebelum manusia ini diciptakan. Itu yang disebut al-qadha fil qadar. Ketentuan Allah ada pada kehendaknya. Wal qadar fil ajal, dan qadar ini sudah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz ya. Yamhullahu ma yasha. Semua kembali pada kehendak Allah. Mudah-mudahan nawaitu dan niat soleh sahabatku Bang Kurniadi ini ada dalam catatan dan tulisan Amin, ya Allah, Allah. sehingga tidak ada sesuatu yang sulit kecuali kun fayakun. Terjadilah pasti terjadi. Amin ya Allah. Sahabat Indonesia, demikian sedikit bincang santai Gus ya dengan sahabat sama-sama HMI. Sekali lagi Gus sampai detik ini ya tidak pernah masuk partai politik dan tidak pernah jadi politikus. Gus hanya ustadz yang senang kumpul dengan politikus. Syukur-syukur apabila watawasau bil haqqi watawasau bis sabr ini bisa memberikan kemanfaatan. Amin ya Allah. Ya, Gus nyampaikan ini bukan kampanye, tetapi Gus bangga melihat adik senior ya sesama HMI, beliau pengusaha, pemikir dan teman diskusi Gus masuk ya mau menjadi wakil rakyat. Ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat khususnya yang ada di Jakarta Utara sampaikan kabar baik ini. Insya Allah beliau orang yang muktaman, yang tablik, sidik, fatonah ya, yang bisa menjadi wakil rakyat kita. Amin ya Allah. Demikian dari kami, saya Gus Salim Marzuki bersama Kurniadi Nur, Kurniadi Nur, SMH, SMA Partai Kebangkitan Nusantara, ya, nomor 9, nomor urut 1. Jangan lupa dapil Jakarta Utara ya. Bila waktunya coblos ya. Semoga Allah Ta'ala meridhoi perjuangan Ustadz Kurniadi ini. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tidak punya salah dan hilaf. Apabila ada kelebihan baik Gus maupun Ustadz Kurniadi dalam pembicaraan, semata-mata dari Allah. Apabila ada kekurangannya, semata-mata dari Al-Fakir sendiri sebagai hamba Allah yang dhaif. Bila ada sumur di ladang, bila kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, bila kita berjumpa lagi pada diskusi yang selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kalau di HMI bukan wallah ya apa? Di HMI Gus biasa kumpul dengan teman-teman HMI. Kalau apa di HMI Billahi taufiq hidayah. Ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Salam Nusantara. Merdeka. Merdeka. 3. Rumah kali bersama Pak Kurniadi. Salam Nusantara. Bumi Pertiwi